Pemirsa, AHY dan Muldoko akan adu kuat di mata Kemenkumham. Siapa yang kemudian akan menang? Ya, telah bergabung pemirsa saat ini Kepala Bagian Komunikasi Strategis Partai Demokrat, yaitu ada Bang Herzaki Mahendra Putra, kemudian Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Kubu Muldoko, Bang Rasman Arief Nasution, dan juga pakar politik dan hukum tata negara, yaitu ada Mas Zainal Arifin Mukhtar atau Mas Uceng. Selamat sore Bapak semuanya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke Bang Rasman. Bang Rasman, ini kita hanya tahu bahwa perihal penyerahan dokumen ke Kemenkumham itu melalui mulut ataupun statement dari Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lauli. Kita ingin tahu sebetulnya kapan ini dokumen diserahkan dan dokumen-dokumen apa saja yang diserahkan, pastinya seperti apa? Baik, terima kasih. Kami itu mengerti tata berpolitik ya. Kebetulan saya DPRD 2 periode, jadi ilmu politik juga saya kuasai, hukum kita beracara juga kita paham ya. Jadi kita ini nggak perlu gerasa gerusu datang ke kantor, kemudian ya seperti mengintervensi kantor itu, lalu kemudian datang ke Kementerian Polhukam, datang ke KPU dan lain-lain. Kami santai-santai aja. Kami punya tim dan itu kemarin tepatnya hari Senin pukul 12.30 tim kami berangkat ke sana yang dipimpin oleh Bapak Joni Allen Marbun. Kami tidak perlu sampaikan ke media, biar Pak Menteri sendiri yang ngomong. Karena kami tidak mau mengintervensi siapapun. Dan pimpinan rombongan yang dipimpin Bang Joni Allen Marbun itu selaku Sekretaris Jenderal itu bertemu dengan Dirjen AHU. Artinya ketika Agus Harimurti Yudhoyono datang bertemu dengan Kementerian Hukum dan HAM juga diterima Dirjen AHU, maka Dirjen AHU juga yang menerima kita. Nanti kalau diterima oleh Menteri, curiga lagi. Nah, kita ini tidak ingin ada keributan-keributan politik, kita ingin sopan, kita ingin santun, dan kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa apa yang menjadi persyaratan untuk sahnya satu Kongres luar biasa itu sudah kita ajukan. Jadi secara hukum, saya sebagai Ketua Advokasi Bidang Hukum menjelaskan kepada publik bahwa kita sudah lengkapi syarat-syarat yang menjadi kewajiban katakanlah sebuah kongres atau munas yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan diterima oleh Dirjen AHU. Apa itu? Administrasi Hukum Umum. Seperti itu. Oke, Bang Rasman, pertanyaannya ADART mana yang kemudian diserahkan juga ke pihak Kemenkumham? Yang tahun 2020 atau yang 2005? Iya. Tentu ada yang mendasari gitu kan. Kami kan sudah sampaikan bahwa yang menjadi landasan hukum untuk dilakukannya KLB Sibolangit Sumatera Utara 5 Maret 2021 itu adalah menggunakan ADART 2005. Oke. Karena itulah cerminan filosofis, cerminan yuridis sebentar, dan cerminan historis. Nah karena itu maka karena ada kontraproduktif apa yang mereka lahirkan pada Kongres tahun 2020 yang memberi kewenangan absolut kepada dari dan, patut diduga ya, dari dan, katakan dari SBY dan AHY ke Cikeas. Ini patut diduga. Kenapa? Karena kewenangan Majelis Tinggi Partai itu demikian absolut. Saya kasih contoh, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Wakil Ketua Umum DPP AHY, diatur dalam klausul ADART itu. Baik. Kalau Ketua Umum Partai berhalangan, maka dipimpin oleh Wakil Ketua Umum. Baik. Siapa Wakil Ketua Umum? Adalah IBAS. Artinya kami bisa beranggapan, kami bisa berpraduga bahwa partai ini dari SBY oleh AHY Baik. untuk IBAS Baik. dan Cikeas. Itu Oke. saja. Baik, saya ingin sederhana. Ini pelanggarannya, ini yang publik perlu tahu. Oke, kita dapat poinnya Bang Rasman, kita ingin ke Bang Herzaki. Bang Herzaki, ini kubu Pak Muldoko sudah menyerahkan berkas-berkas dokumen ke Dirjen AHU. Lantas bagaimana komentar dari Demokrat sendiri, dari kubu AHY untuk mengcounter ini? Mereka sudah bertemu Dirjen AHU menyerahkan dokumen, bagaimana langkah selanjutnya dari Demokrat? Ya, kalau dari kami tidak perlu ada langkah selanjutnya ya Mbak ya, gitu. Karena sudah sangat tegas dan jelas kegiatan politik yang mereka klaim sebagai KLB itu ilegal gitu. Pertama, ya dilaksanakan tanpa dasar, ya tidak sesuai dengan ADART. Ya harus ada persetujuan dari
2/3 DPD, minimal setengah dari DPC, dan juga dari Ketua Majelis Tinggi gitu. Tidak ada satupun persyaratan ini yang dipenuhi. Kemudian yang kedua, berdasarkan ADART, penyelenggara dari kalau mau ada kongres atau KLB itu adalah DPP atau orang yang ditunjuk oleh DPP. Masalahnya yang menyelenggarakan kegiatan politik di Sibolangit itu ya itu siapa gitu. Itu adalah mantan kader yang sudah dipecat sebagian, ada juga yang katanya masih kader waktu itu tapi tidak punya legal standing yang jelas, bukan DPP dan bukan juga orang yang mendapatkan mandat dari DPP gitu loh. Ya. Yang ketiga, yang hadir pun bukan pemilik suara. Nah, sehingga ini pun sangat tegas dan jelas ya. Pada saat bicara mengenai prosedur yang cacat, tidak punya dasar hukum yang jelas, ini adalah merupakan perbuatan melanggar hukum. Sehingga Baik. apapun isinya, apapun hasilnya, itu sudah jelas tidak sah. Jadi kalau dari kami sangat clear, silakan Baik. aja mendaftar ke Kemenhukam. Baik. Itu menjadi pertanyaan kami juga sebenarnya. Baik. Karena pendaftaran di Kemenhukam mungkin kayak orang mau menyerahin berkas saja, ngirim pakai pos pun bisa sebenarnya. Tapi kan ini kami sedikit menyoroti ini gitu. Ada yang namanya Permen, ya Permen Kumham nomor 34, mungkin biar Bang Rasman kan ahli hukum itu bisa baca mungkin ya. Tahun 2017 ya. Tentang ada yang namanya tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan ADART dan juga perubahan dari kepengurusan. Baik. Sangat tegas itu di pasal 10 ayat 1, silakan dibuka Bang Rasman, buka catatan siapa tahu punya. Dan juga sangat tegas di pasal 21 ayat 1 gitu. Baik. Bahwa mau bicara mengenai perubahan ADART, mau bicara mengenai perubahan kepengurusan, itu harus ada namanya surat keterangan. Boleh saya Tidak jawab ada nih, persisihan sebelum dari ke Bang Mahkamah Uceng. Partai Baik. gitu. Gitu, enggak. Jadi kan sangat Boleh saya tegas jawab dan nih? jelas kalau dari kami. Namanya sehingga Baik, Bang apa Herzaki. nih gitu? Bagaimana mereka bisa daftar? Kami ini penasaran nih sebenarnya di sini. Dan mohon maaf lah, tolong jangan bolak-balik ngomong Baik. menfitnah Pak SBY, Mas AHY, ini partai keluarga, ADART. Baik, Anda ini Bang menghina. Zaki. 34, Baik. ketua DPD yang sah. Bisa dan saya mohon jawab maaf nih? Mas, saya udah ngitung tadi. Bang Rasman ngomong berapa lama, saya juga udah ngitung. Saya belum nyampe nih waktu yang Bang Rasman tadi Nah, ngomong. udah lanjut. Ya, udah 514 pemilik suara yang sah, lanjut. gitu loh, ya kan? Baik. Ini kan sangat Baik. Nah, Baik, ini kita gitu, sudah dapat menghina poinnya berarti. Bang Herzaki. Padahal itu Nanti diputuskan di Kongres. Oke, Bang, yang kita sah. sudah dapat poinnya masing-masing dari kubu Bang Rasman Jangan dan juga dari Bang diputar-balikan itu Herzaki. fakta. Kita ingin dengar nanti suara dari Mas Uceng. Tapi nanti usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.